Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, hari ini kelompok 4, itu ada saya, Mas Riksa, dan rekan saya, Mas Kenny, yang akan membahas terkait bagaimana informasi di laporan keuangan ini dapat mempengaruhi keputusan investor. Dalam hal ini nanti kami akan membagi dalam 3 topik. Yang pertama mengenai dinamika relevansi nilai, yang kedua mengenai regulasi global atau dari SOX, dan topik ketiga yaitu tentang manajemen risiko dalam kerangka SAK IFRS. Mungkin kita lanjut yang pertama aja, yaitu topik pertama tentang value relevance, EPS, PVPS, dan dinamika harga saham. Definisi singkatnya secara singkat yaitu value relevance atau relevansi nilai adalah ukuran empiris mengenai sejauh mana angka-angka akuntansi, khususnya laba dan nilai buku ekuitas, mampu meringkas suatu informasi yang mendasari penentuan harga saham oleh pasar. Suatu informasi akuntansi dianggap memiliki relevansi nilai jika hanya jika terdapat korelasi statistik yang signifikan antara informasi tersebut dengan nilai pasar perusahaan. Dalam literatur akuntansi keuangan tingkat lanjut, pembuktian relevansi nilai tidak didasarkan pada opini subjektif, melainkan diuji secara ekonometrik. Model yang secara universal digunakan sebagai fondasi adalah model Oslon. Model ini memodelkan harga saham sebagai fungsi linear dari dua metrik fundamentalnya, yaitu harga saham dipengaruhi oleh PVPS dan IPS-nya. Harga saham dipengaruhi oleh, menurut model asal, harga saham dipengaruhi oleh PVPS, EPS, dan ada error termnya. PVPS yaitu mewakili nilai aset bersih entitas saat ini, sedangkan EPS mewakili sinyal kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Kemudian ada error term, yaitu komponen residu yang mencerminkan informasi spesifik lain di pasar yang mempengaruhi harga saham namun tidak tertangkap oleh laporan keuangan. Dan jika koefisien alfa 1 dan alfa 2 terbukti signifikan secara statistik, maka kita dapat menyimpulkan bahwa data akuntansi tersebut relevan bagi keputusan investor. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan kerangka SAK Indonesia dan IFRS? Relevansi nilai sangat bergantung pada kualitas standar akuntansi yang diterapkan. Konvergensi SAK di Indonesia ke IFRS secara teoritis dirancang untuk meningkatkan daya penjelas dan koefisien dana. Pertama terkait IPS atau PSAK 56 IAS 33 tentang laba bersaham. SAK mengamanatkan disiplin perhitungan yang ketat, tidak hanya pada IPS dasar tetapi juga IPS dilusian. Aturan ini mencegah manajemen mendistorsi sinyal profitabilitas kepada pasar. Reaksi pasar terhadap imbal hasil saham seringkali didorong oleh kejutan atau angka IPS yang telah disesuaikan dengan SAK ini dibandingkan sekedar metrik laba operasional kas. Yang kedua terkait PVPS yaitu PSAK 68 IFRS 13 tentang pengukuran nilai wajar. Ini adalah pergeseran paradigma paling vital di IFRS. Pada rezim akuntansi historis, PVPS sering sekali tidak relevan dengan realitas pasar, misalnya properti. Lalu PSAK 68, aset dan liabilitas tertentu harus disajikan dengan fair value. Dampaknya sangat rasional. PVPS di neraca menjadi metrik yang memiliki relevansi nilai yang jauh lebih tinggi karena angkanya lebih merepresentasikan harga wajar yang diantisipasi oleh pasar modal saat ini. Kemudian bagaimana kaitannya model Oslon ini dengan PSAK? Pada komponen model Oslon yaitu book value, relevansi dengan PSAK yaitu penggunaan fair value pada aset tertentu membuat nilai buku lebih mendekati harga pasar. Dampaknya pada nilai relevansi meningkatkan relevansi nilai buku dalam memprediksi harga saham karena mencerminkan nilai kini, bukan hanya biaya historis. Kemudian pada komponen EPS, relevansi dengan PSAK 1. Penekanan pada comprehensive income. Dampaknya, investor melihat laba yang lebih transparan. Model Oslon mengasumsikan laba adalah prediktor pertumbuhan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya ada komponen Client Surplus Relation. Relevansi dengan PSAK yaitu adalah kerangka konseptual pelaporan keuangan. Prinsip bahwa semua perusahaan atau semua perubahan ekuitas harus melalui laporan laba rugi, kecuali transaksi dengan pemilik. Dampaknya,
menjamin konsistensi data akuntansi. Jika standar akuntansi banyak mengizinkan pos luar biasa langsung ke ekuitas, kekuatan prediksi model ini bisa melemah. Kemudian komponen other information atau error term. Relevansi dengan PSAK 60 dan 71 tentang instrumen keuangan, yaitu pengungkapkan atau disclosure mengenai risiko dan estimasi masa depan. Dampak terhadap value relevance adalah IFRS menuntut lebih banyak pengungkapan kualitatif. Informasi ini membantu pasar mengestimasi variabel error dalam model Oslon yang belum tercatat di angka numerik. Dan yang terakhir komponen abnormal earnings. Relevansi dengan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis atau goodwill, terkait dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di atas rata-rata industri. Dampak pada value relevance yaitu pengangkuhan aset tidak berwujud dan goodwill memberikan sinyal kepada investor mengenai potensi abnormal earnings di masa depan. Kemudian bagaimana realitas implementasi di Indonesia? Yaitu yang pertama yaitu kualitas laba atau earning management. Meskipun PSAK sudah ketat, ruang manipulasi melalui akrual diskresioner tetap ada. Terkadang pasar merespon positif lonjakan IPS tanpa menyadari bahwa komponen penyumbang utamanya adalah non-kas. Contohnya seperti pembalikan pencadangan atau keuntungan selisih kurs yang belum direalisasi. Hal ini menciptakan ilusi relevansi nilai jangka pendek yang menipu. Yang kedua, tentang kendala pengukuran nilai wajar. Implementasi PSK 68 sering terbentur masalah level data yang tidak diobservasi di pasar aktif. Valuasi atas aset agrikultur di PSK 69 atau properti komersial yang tidak liquid sangat bergantung pada estimasi subjektif manajemen. Ketika pasar menilai estimasi terlalu optimis, mereka akan melakukan diskon terhadap IFRS tersebut. Sehingga respon harga saham menjadi tidak linear seperti yang diprediksi oleh IFRS. Nah, dengan landasan teoritis di topik tadi, pada topik 2, kita akan membahas mengenai bagaimana kegagalan menjaga integritas IPS dan VVPS ini akhirnya memicu suatu regulasi, yaitu yang namanya Sarbanes-Oxley Act atau SOA, dan kaitannya dengan value relevance. Definisi singkatnya, Sarbanes-Oxley Act atau SOA, biasa juga SOX, adalah Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 2002 untuk mereformasi tata kelola perusahaan, meningkatkan akuntabilitas manajemen, dan mewajibkan audit ketat terhadap pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kaitan teoritis dengan value relevance itu adalah dalam permodelan statistik seperti model Oslon tadi di topik 1, pasar mengasumsikan bahwa data adalah representasi sejati dari kinerja perusahaan. Secara ekuasi, laba yang dilaporkan sebenarnya terdiri dari true economic earning, adanya noise, dan managerial bias. True economic earnings itu maksudnya adalah nilai yang sebenarnya ekonomi terjadi pada suatu perusahaan. Kemudian noise yaitu adalah adanya gangguan. Maksudnya adalah seperti PSAK di sini akan mengatur bagaimana nilai-nilai estimasi dari suatu kebijakan akuntansi. Sedangkan manager bias yaitu adalah contohnya seperti skandal pada Enron, membuktikan bahwa komponen managerial bias yaitu accrual diskresioner agresif of balance sheet financing bisa mendominasi laba yang dilaporkan. Ketika pasar menyadari bahwa IPS dan IPVS banyak dimanipulasi, alfa 1 dan alfa 2 pada model Oslon hancur menjadi 0. Informasi akuntansi kehilangan kekuatan prediktifnya. SOA hadir secara spesifik untuk meminimalkan managerial bias ini melalui ancaman pidana dan kewajiban audit di CVR. Lalu untuk kaitannya dengan kerangka SAK Indonesia dan IFRS bagaimana? Sementara SAK dan IFRS mengatur bagaimana transaksi harus diukur dan disajikan. SOA memastikan bahwa proses pengukuran tersebut berjalan tanpa campur tangan manipulatif. Keduanya adalah dua sisi koin yang sama. Kerangka konseptual pelaporan keuangan. SAK menggarisbawahi dua karakteristik kualitatif fundamental agar informasi berguna, yaitu value relevance dan representasi tepat. Angka akuntansi tidak akan memiliki representasi tetap. Maksudnya itu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan jika perusahaan tidak memiliki ICVR yang kuat, seperti yang diamanatkan oleh prinsip SOA.
Terkait tanggung jawab manajemen yaitu PSAK 1, PSAK 1 secara eksplisit menyatakan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. SOA memperkeras tanggung jawab ini dengan menuntut manajemen tidak hanya menandatangi laporan, tetapi juga menjamin efektivitas pengendalian internal yang menghasilkan angka-angka tersebut. Lalu bagaimana kaitan SOA tersebut dengan PSAK dan IFRS? Dari segi aspek tujuan utama, peran SOX yaitu mencegah kecurangan dan menjamin integritas pelaporan keuangan. Dan peran SPSAK menjamin konsistensi dan keterbandingan informasi keuangan antar perusahaan, sehingga terjadi titik pertemuan yaitu kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik. Dari segi aspek pengendalian internal, peran SOX yaitu mewajibkan manajemen untuk mendokumentasikan dan menguji pengendalian internal. Dan peran PSAK menyediakan kerangka agar angka-angka yang dihasilkan dari sistem pengendalian tersebut akurat. Titik temunya, pengendalian internal yang kuat memastikan data yang masuk ke standar IFRS tidak bias. Dari segi tanggung jawab, peran SOX yaitu CEO wajib menandatangani kebenaran laporan. Peran PSAK yaitu menetapkan format laporan laba rugi, posisi keuangan, dan laporan-laporan lainnya. Titik temunya, CEO menjamin bahwa laporan yang disajikan sudah sesuai dengan standar PSAK. Lalu untuk aspek peran auditor, peran SOX yaitu mengatur independensi auditor dan batasan jasa non-audit. Dan peran PSAK menjadi acuan bagi auditor dalam memberikan opini audit. Titik temunya yaitu auditor memastikan kepatuhan terhadap standar IFRS dengan didukung lingkungan pengendalian yang diatur SOX. Selanjutnya fokus aspek kualitas data. Peran SOX yaitu meminimalisir managerial bias melalui pengawasan ketat. Dan peran PSAK memberikan pedoman untuk meminimalisir noise. Titik temunya, kombinasi keduanya membuat reported IPS lebih mendekati true economy earnings. Lalu bagaimana realitas implementasi di Indonesia? Yang pertama, terkait adopsi regulasi. Prinsip SOA diadopsi di Indonesia melalui regulasi seperti Peraturan OJK tentang direksi, dewan komisaris yang mewajibkan pengawasan pengendalian internal, dan Peraturan OJK tentang pembentukan komite audit. Direksi emiten di Indonesia wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang merupakan cerminan langsung dari SOA. Yang kedua, box ticking compliance atau kepatuhan kosong. Di atas kertas, emiten Indonesia tampak patuh, namun empiris membuktikan pengendalian internal seringkali hanya menjadi rutinitas administratif atau box ticking. Independensi komite audit terkadang dikompromikan oleh afiliasi kuat dengan pemegang saham pengendali. Ketika Dewan Pengawas tidak benar-benar independen, filter ICVR gagal beroperasi secara efektif. Dan yang ketiga, kualitas audit eksternal SOA melahirkan PCOAB atau Dewan Pengawas Auditor di Amerika Serikat untuk memastikan KAP tidak diintervensi oleh manajemen. Di Indonesia, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, PPPPK, Kementerian Keuangan, dan OJK menjalankan peran ini. Namun, benturan kepentingan masih sering menjadi isu, di mana rotasi partner audit dilakukan secara formal, namun substansi, tim audit, dan metodologi tetap selaras dengan keinginan manajemen demi mempertahankan fee audit. Baik, untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kenny. Silakan Mas Kenny. Baik, terima kasih Mas Eka. Selanjutnya topik 3 mengenai enterprise risk management dan integrasi risiko dalam laporan SAK IFRS. Secara definisi singkatnya, enterprise risk management atau IRM adalah kerangka kerja holistik dan berbasis strategi seperti COSO IRM 2017 yang digunakan oleh manajemen tingkat atas untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko di seluruh entitas bisnis guna mengolah volatilitas dan melindungi penciptaan nilai pemegang saham. Kaitannya dalam penilaian saham yang rasional, IPS tidak pernah dinilai secara independen dari risikonya. Pasar menggunakan tingkat diskonto atau biaya modal untuk memvaluasi arus kas. Jika sebuah perusahaan memiliki IPS tinggi namun IRM-nya buruk, pasar akan menyadari bahwa IPS tersebut sangat rapuh terhadap guncangan makroekonomi. Akibatnya, pasar akan menaikkan tingkat diskonto yang bermuara pada
Indonesia dan IFRS, SHK IFRS tidak menoleransi perusahaan yang menyembunyikan risiko. IFRS secara eksplisit memaksa integrasi antara hasil bisnis IRM dengan angka yang disajikan di laporan keuangan neraca dan laba rugi. Transaksi ke expected credit loss di PSAK 71 atau IFRS 9 mengenai instrumen keuangan. Sebelumnya di PSAK 55, kerugian dicatat saat peristiwa gagal bayar sudah terjadi, ikut loss. Kini PSAK 71 memaksa perusahaan menggunakan model expected credit loss atau ECL. Artinya, sejak hari pertama kredit disalurkan, manajemen wajib menggunakan sistem IRM mereka. Memprediksi kondisi makroekonomi, inflasi, dan PDB masa depan untuk memproyeksikan potensi gagal bayar atau probability of default. Pencadangan ECL ini langsung memotong laba IPS turun dan menggerus ekuitas, yaitu BVPS turun. Tanpa IRM yang canggih, secara kuantitatif, perusahaan tidak bisa memenuhi PSAK 71. Lalu yang kedua, pengungkapan risiko eksplisit ada di PSAK 60 atau IFRS 7 mengenai pengungkapan instrumen keuangan. PSAK wajib pengungkapan kualitatif dan kuantitatif terkait exposure risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Laporan keuangan harus mendeskripsikan tujuan, kebijakan, dan proses manajemen dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Lalu ada uji penurunan nilai aset di PSAK 48 atau IAS 36 mengenai impairment. Nilai wajar aset, goodwill atau aset tetap diuji menggunakan proyeksi arus kas masa depan yang didiskontokan. Jika IRM perusahaan gagal mendeteksi risiko disrupsi teknologi atau perubahan regulasi iklim, arus kas masa depan akan overvalue. Saat auditor memaksa pengakuan impairment, dampaknya adalah kehancuran tiba-tiba pada metrik BVPS. Lalu kaitan IRM dengan PSAK dan IFRS, di dimensi risiko kredit, peran IRM adalah menetapkan batas kredit pelanggan dan strategi penagihan untuk mencegah gagal bayar. Peran PSAK-nya, PSAK 71 di instrumen keuangan menghitung cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan expected credit loss. Di sinergi dalam laporan keuangan, IRM memberikan data historis dan proyeksi untuk menentukan angka cadangan kerugian yang akurat. Lalu di dimensi risiko pasar dan falas, peran IRM-nya melakukan di IRM tercermin langsung dalam volatilitas laba di laporan IFRS. Lalu di risiko operasional, peran IRM-nya adalah mengidentifikasi potensi kerusakan aset atau gangguan bisnis. Peran di PSAK-nya ada di PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, mengharuskan uji impairment jika ada indikasi kerusakan atau penurunan nilai aset. Sinergi dalam laporan keuangannya, IRM menjadi sinyal awal atau trigger bagi akuntan untuk melakukan penyesuaian nilai aset di neraca. Lalu risiko ketidakpastian, peran IRM adalah menilai kemungkinan klaim hukum atau denda regulasi di masa depan. Peran PSAK-nya ada di PSAK 57, revisi dan kontingensi, mengatur kapan kewajiban diestimasi harus dicatat sebagai beban dan cukup diungkapkan. Sinerginya, matriks peluang atau probability di IRM menentukan apakah suatu risiko harus diakui sebagai biaya atau hanya catatan kaki. Lalu terakhir di dimensi risiko berkelanjutan, peran IRM adalah mengelola risiko terkait perubahan iklim dan dampak sosial perusahaan. Peran PSAK dan IFRS-nya ada di IFRS S1 dan S2 mengenai sustainability disclosure, standar baru yang mewajibkan pengungkapan risiko terkait iklim. Sinerginya, IRM menyediakan substansi informasi kualitatif yang wajib diungkapkan dalam laporan berkelanjutan. Lalu realisasi implementasi di Indonesia, yang pertama ada pengungkapan risiko yang boilerplate atau formalitas berdasarkan tinjauan krisis terhadap CLK. Banyak emiten di BI, terutama di sektor perbankan, pengungkapan PSAK 60 seringkali bersifat boilerplate, yaitu teks statis yang copy paste dari tahun ke tahun. Narasi IRM yang disajikan sangat manfaattif dan tidak memberikan wawasan baru kepada investor mengenai bagaimana manajemen sebenarnya menavigasi krisis. Lalu yang kedua, IRM sebagai entitas terisolasi, di banyak perusahaan di Indonesia, IRM masih dianggap sebagai fungsi kepatuhan administrasi semata, bukan alat bantu pengambilan keputusan strategis. Sering terjadi pemutusan hubungan antara divisi manajemen risiko dan divisi akuntansi. Contohnya, divisi akuntansi menggunakan asumsi makroekonomik eksternal secara acak hanya demi memenuhi syarat perhitungan ICL PSAK 21 di depan auditor, tanpa benar-benar menguasai asumsi tersebut dalam proses.
NPL dalam jumlah raksasa secara mendadak pada akhir kuartal karena model risiko mereka terlalu optimis. Revisi mendadak ini mencakup volatilitas ekstrim pada stock return, membuktikan bahwa pasar menghukum perusahaan yang fungsi prediktif IRM-nya gagal. Lalu untuk topik keempat, kita mengambil studi kasus praktik kritis integritas di BUMN, karya Waskita dan Wika pada tahun 2023 dan 2024. Konteks kasusnya, pada pertengahan 2003 hingga 2024, Kementerian BUMN dan OJK membongkar indikasi kuat manipulasi laporan keuangan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Waskita dan Wika. Manajemen membuat laporan keuangan window dressing agar perusahaan tampak membukukan laba dan ekuitas yang kuat. Padahal arus kas operasional mereka nyaris lumpuh akibat beban utang yang sangat masif. Kaitannya dengan topik 1 mengenai relevansi nilai dan SAK IFRS, ada manipulasi pengakuan pendapatan di PSAK 72 atau IFRS 15. Perusahaan konstruksi menggunakan metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion. Manajemen Waskita dan Wika diindikasikan memanipulasi progress fisik proyek agar bisa mengakui pendapatan di muka, sehingga angka IPS terkatrol naik secara artifisial. Lalu ada manipulasi ekuitas, beban-beban operasional ditunggang pengukuhannya dan dikapitalisasi ke aset proyek secara tidak wajar. Ada pelanggaran di IAS 16 dan IAS 23. Akibatnya aset membesar dan ekuitas tidak mencerminkan nilai realitasnya. Lalu ada dampak pada pasar. Selama bertahun-tahun, investor publik menggunakan IPS dan BPS palsu ini untuk memvaluasi saham. Ketika kebenaran terungkap, relevansi nilai terbukti nol, harga saham merosot gratis hingga OJK menjatuhkan sanksi suspensi perdagangan saham kepada Waskita dan Wika. Stock return investor publik terkunci dan hancur. Lalu kaitannya dengan topik 2, adanya kegagalan SOX dan ECPR di Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa regulasi ala SOX di Indonesia seperti PJOK 33 2014 gagal beroperasi jika terjadi kolusi di tingkat manajemen puncak. Runtuhnya pengendalian internal, manajemen puncak dengan sengaja memanipulasi dokumen pencairan dana dan supply chain financing seolah-olah untuk membayar vendor, namun dana tersebut diduga diselewengkan. Ada kegagalan berlapis di Dewan Komisaris Komite Audit hingga auditor eksternal gagal mendeteksi kecurangan ini selama mengingat kegagalan pengawasan tata kelola yang menjadi inti dari Sarbanes-Oxley Act. Lalu untuk konteks kasus kaitannya dengan topik 3, kegagalan IRM dan risiko kehancuran, risiko likuiditas yang disembunyikan ada pada PSAK 60 atau IFRS 7. IRM, Waskita, dan Wika gagal memitigasi risiko yang jatuh tempo, bukannya mengungkapkan kondisi krisis likuiditas secara transparan kepada investor. Sesuai tuntutan PSAK 60, manajemen justru memanipulasi laporan agar kas terlihat sehat untuk mendapatkan utang baru dari bank. Adanya kegagalan pencadangan di PSAK 71 atau IFRS 9, proses proyek penugasan terutama jalan tol yang secara keekonomian tidak layak atau pembayarannya macet. Jika IRM berfungsi rasional, probabilitas gagal bayar dari proyek ini tinggi dan perusahaan seharusnya mencatat pencadangan expected credit loss yang masif. Namun hal ini dihindari untuk mencegah kerugian tampil di laba rugi menjadi IPS tetap positif. Ketika dilakukan restrukturasi di 2024, kerugian masif ini akhirnya harus diakui sekaligus menghapus hampir seluruh nilai ekuitas. Lalu kaitannya dengan etika profesi akuntansi, kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan BUMN karya seperti PT Waskita dan PT Wijaya Karya atau Wika pada tahun 2023 menjadi pengingat keras betapa krusialnya etika profesi secara strategis. Etika bukan sekedar pelengkap administrasi, melainkan fondasi kepercayaan pasar modal. Lalu pada akuntansi bisnis, manajemen dan akuntan perusahaan, akuntan di dalam Waskita dan Wika berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam kasus laporan keuangan seperti pengungkapan pendapatan yang tidak akurat. Etika profesi seharusnya berperan objektivitas dalam estimasi. Dalam industri konstruksi, metode percentage of completion sangat bergantung pada estimasi. Tanpa etika, estimasi ini mudah dimanipulasi untuk mempercepat pengakuan pendapatan sebelum proyek benar-benar selesai. Pada akuntan publik, auditor dari kantor akuntan publik berperan sebagai pemberi legitimasi. Kasus Waskita dan Wika menunjukkan adanya kegagalan dalam fungsi pengawasan eksternal ini. Akuntan publik memiliki tanggung jawab hukum kepada investor dan kreditur, bukan hanya kepada dewan direksi perusahaan yang mereka audit. Ketika auditor gagal mendeteksi window dressing, kepercayaan publik terhadap laporan BUMN akan runtuh. Kesimpulannya, pada kasus Waskita dan Wika memberikan
pengendalian internal yang korup, dan enterprise risk management yang dimanipulasi. Artinya, value relevance yang baik sangat bergantung pada penerimaan pengendalian internal dan manajemen risiko yang baik. PSAK dan IFRS merupakan sebagai alat ukur yang menghubungkan realitas ekonomi perusahaan dengan keputusan investor. Berikut referensi atas presentasi kami. Demikian presentasi saya dan Mas Reza. Sekian dan terima kasih.